Per hari ini jumlah positif COVID-19 terus bertambah, di mana dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk hari ini penambahan pasien positif terbanyak berada di Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat setelah pembatasan sosial berskala besar tahap 1 berakhir, tercatat hampir 2.000 orang yang terpapar virus corona atau COVID-19. Selengkapnya sudah ada Monica Gracia di Surabaya, Jawa Timur dan Andromeda Arizal di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Monica Gracia terlebih dahulu. Monica, apa saja faktor yang mengakibatkan di Jawa Timur terjadi penambahan kasus COVID-19 terbanyak hari ini? Ya, betul sekali Eva, jika sebelumnya angka positif COVID-19 di Jawa Timur ada 2.496, namun untuk hari ini bertambah menjadi 502 orang. Sehingga untuk saat ini untuk jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur ada berjumlah 2.998 orang. Adapun faktor yang pertama ialah kasus meningkatnya ini adalah hasil dari pemeriksaan sampel yang sebelumnya menumpuk sebanyak 1.500 sampel di ITD UNER yang berasal dari seluruh Jawa Timur. Oleh karena itu saat ini pihak Pemprov Jawa Timur juga bergerak cepat untuk mengatasi kondisi menumpuknya dengan memberikan PCR sebanyak 10.000 kepada ITD. Selain itu Eva, untuk faktor lainnya ialah klaster yang telah ada hasil PCR-nya hari ini baru muncul. Namun juga ada selain itu dari orang tanpa gejala atau OTG yang juga ada yang melakukan sukarela tes PCR dan juga hasilnya positif. Ya Eva, untuk di mana hasil dari OTG ini meningkat dari sebelumnya 26%, saat ini meningkat menjadi 34%. Di mana untuk kebanyakan kasus baru ini berasal dari OTG. Dari total penambahan pasien positif di Jawa Timur ada 502 orang, sebanyak 311 diantaranya merupakan berasal dari Surabaya. Ya Eva, untuk bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Jawa Timur, salah satu faktor yang disebabkan ini juga karena terdapat satu klaster, yaitu klaster kapal yang memiliki pasien positif COVID-19 sebanyak 24 orang. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, yang menjelaskan jika untuk klaster kapal ini berasal dari 2 kapal yang memiliki ABK positif COVID-19. Dan untuk kedua kapal ini yakni KMP Awu milik PT Pelni, di mana untuk dari kapal ini sudah ada 17 orang yang reaktif COVID-19. Sementara untuk kapal lainnya ialah kapal KMP Kirana 3 milik PT DLU yang memiliki 7 orang reaktif usai dilakukan rapid test di 12 Mei yang lalu. Dan usai mendapatkan hasil reaktif COVID-19 dalam rapid test yang diselenggarakan, untuk ke-24 ABK ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya untuk dilakukan tes PCR swab. Eva. Monica, tadi Anda sampaikan bahwa salah satu faktor penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur adalah adanya klaster. Nah, bagaimana perkembangan mengenai klaster baru dari pabrik rokok Sampurna, Monica? Ya betul sekali Eva, dari informasi yang kami himpun di lapangan hingga saat ini sudah ada 115 orang dari klaster Sampurna, di mana untuk 115 orang ini saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Namun juga masih ada sekitar 25 orang yang saat ini sedang melakukan isolasi di sebuah hotel di Surabaya. Mereka ini yang hasil rapid testnya 2 kali reaktif, yang saat ini juga sudah dilakukan tes swab PCR, namun masih menunggu hasil swab yang belum keluar. Ini Eva, artinya ada total 136 warga Kedung Baruk yang merupakan gabungan pegawai PT HM Sampurna dan warga sekitar menjadi terdampak. Mereka ini masuk dalam klaster Sampurna. Di mana untuk siang ini pihak Polrestabes Surabaya juga mendatangkan ribuan alat swab PCR yang terbarukan dari Korea Selatan dan tenaga medis dari Jakarta sebagai inisiasi gerakan memeriksakan swab PCR gratis kepada masyarakat. Untuk salah satunya yang dilakukan di klaster Sampurna di kawasan Kedung Baruk ini. Untuk salah satu wilayah yang dilakukan rapid test ialah kawasan Kedung Baruk Surabaya, di mana untuk kampung ini juga terdapat warga yang hasil rapid testnya reaktif. Dan hal ini juga ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya untuk menggunakan swab PCR secara gratis. Ya Eva, untuk selain itu saat ini wilayah Kedung Baruk yang berada di Jalan Kedung Baruk juga telah dijadikan kampung tangguh, di mana hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di kawasan Surabaya Raya. Eva.
Baik, dari Monica Gracia kita bergeser ke Andromeda Arizal. Andromeda, berapa penambahan pasien positif COVID-19 di Jawa Barat hingga hari ini? Selamat malam Eva dan juga pemirsa, betul sekali bahwa menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per hari ini Kamis 21 Mei 2020 ada sekitar 86 kasus baru positif COVID-19 di Jawa Barat. Bila dibandingkan dengan hari sebelumnya yaitu pada Rabu 20 Mei 2020 ada 176 kasus baru positif COVID-19 di Jawa Barat. Memang untuk Provinsi Jawa Barat ini merupakan ketiga tertinggi setelah memang kita melihat adanya DKI Jakarta dan juga Jawa Timur, dan lalu saat hari ini adalah Jawa Barat. Memang untuk tiga daerah ini bukan daerah yang tertinggi COVID-19-nya. Namun bila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, memang untuk kasus COVID-19 di Jawa Barat sendiri memang cukup tinggi setelah PSBB baik di PSBB Bandung Raya ataupun PSBB Provinsi Jawa Barat setelah dilaksanakan. Bagi Jawa Barat sendiri penambahan 86 kasus baru per hari ini memang cukup berbeda. Sebab dalam seminggu bahkan 2 minggu terakhir angka penambahan kasus positif harian di Jawa Barat ini cenderung melandai. Bahkan berdasarkan data dari PSBB Bandung Raya kemarin pada tanggal 30 April 2020 di Kota Bandung tidak ada penambahan kasus baru. Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau PIKOBAR pada hari ini memang mencatat jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Barat sendiri genap menjadi 1.962 pasien setelah terjadi penambahan 86 pasien kasus positif pada hari ini. Di Jawa Barat sendiri penambahan jumlah pasien positif COVID-19 selama sepekan terakhir memang fluktuatif. Misalnya saja pada tanggal 11 Mei 2020 tercatat ada penambahan 55 kasus positif di Jawa Barat, kemudian 56 kasus pada tanggal 12 Mei. Selanjutnya terjadi peningkatan yang tinggi yaitu pada Rabu 20 Mei 2020 dengan penambahan 176 kasus. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan tidak ada pelonggaran PSBB di Jawa Barat, yang ada hanya penyesuaian berdasarkan tingkat penyebaran di level kabupaten dan kota sampai ke kelurahan ataupun desa yang ada yang masih masuk ke dalam zona merah tetap fokus untuk mengurangi kasus COVID-19, sedangkan yang sudah masuk ke zona biru harus mencegah masuknya penularan dari zona merah. Eva dan juga pemirsa, memang Gubernur Jawa Barat menyatakan potensi kerawanan euforia dari Idul Fitri untuk membeli kebutuhan Lebaran memang menjadi salah satu pemicu untuk orang-orang untuk keluar rumah. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan PSBB Provinsi sampai tanggal 29 Mei 2020. Tapi bentuknya adalah PSBB proporsional, yaitu menyerahkan persentase PSBB-nya kepada kota dan kabupaten, yaitu dengan diberikannya data yang jelas melalui posisi indeks masing-masing daerah. Eva. Andromeda, selain memperpanjang PSBB di Jawa Barat, lalu apa lagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan angka kasus baru COVID-19 di Jawa Barat? Eva dan juga pemirsa, memang untuk perlu diketahui untuk PSBB serentak di Provinsi Jawa Barat ini telah berakhir pada beberapa hari kemarin. Namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melanjutkan sampai tanggal 29 Mei 2020 nantinya. Hal ini pun sesuai dengan dari angka penyebaran COVID-19 di beberapa daerah yang ada di 27 kabupaten dan juga kota. Memang untuk saat ini perlu diketahui juga, berdasarkan informasi yang kami dapat juga, Gubernur Jawa Barat ini membagi menjadi beberapa zona. Misalnya saja ada level 5 yaitu berwarna hitam, level 4 berwarna merah, level 3 berwarna kuning, level 2 berwarna biru, dan level 1 berwarna hijau. Namun perlu diketahui dari 27 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini, terdapat 3 daerah yang termasuk ke level 4 atau berwarna merah, yaitu Bekasi dan juga Kota Cimahi. Bila kita melihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah soal level kewaspadaan COVID-19 di 27 kabupaten daerah menjadi salah satu ajuan PSBB parsial dilanjutkan atau tidak. Yaitu Ridwan Kamil menjelaskan bahwa laju pertumbuhan orang dalam pemantauan ODP, perkelurahan, dan juga laju pasien dalam pengawasan PDB, laju kesembuhan juga di beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat juga masih terbilang cukup rendah. Kemudian dari hasil analisa tim gugus tugas COVID-19 Jawa Barat memberikan skor pada 27 kabupaten dan kota, yakni di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan juga Kota Cimahi ini termasuk jadi zona merah. Demikian Eva yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Andromeda Arizal untuk informasi Anda dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Monica Gracia dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman.